Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Awaliyah dengan NPM A1D021048 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, materi yang akan kita bahas. 1. Mahasiswa dapat menerangkan pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah atau RPS. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan proses penyusunan RPS. 3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kriteria RPS yang baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya pengembangan rencana pengembangan sekolah. Mulyasa tahun 2002, wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang atau 20 tahun, menengah atau 5 tahun, maupun pendek atau 1 tahun, merupakan pengertian dari rencana pengembangan sekolah atau RPS. Menurut Kristiawan tahun 2017, kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana fungsi tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Rencana pengembangan sekolah memiliki fungsi atikar penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka tujuan sekolah yang lebih baik atau peningkatan dan pengembangan dengan resiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Selanjutnya, panduan teknis bagi sekolah dalam penyusunan yang mengupas tentang 1. Pentingnya rencana pengembangan sekolah. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik. 2. Arti perencanaan sekolah. Perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat. 3. Tujuan rencana pengembangan sekolah. RPS disusun dengan tujuan untuk A. Menjamin perubahan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. B. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. C. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi bagi antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Sistem perencanaan sekolah. Sistem perencanaan sekolah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana sekolah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh tidak diragukan lagi penyelenggaraan sekolah dan masyarakat. B. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah. Berikut proses penyusunan rencana pengembangan sekolah. 1. Melakukan analisis lingkungan strategis sekolah. 2. Melakukan analisis situasi untuk mengetahui status situasi pendidikan sekolah saat ini. 3. Memformulasikan pendidikan yang dihasilkan di masa mendatang. 4. Mencari antara butir 2 dan 3. 5. Menyusun rencana strategi. 6. Menyusun rencana tahunan. 7. Melaksanakan rencana tahunan. Dan ke-8. Memonitor dan menilai saya. C. Kriteria rencana pengembangan sekolah yang baik. Berikut kriteria yang harus dipenuhi suatu perencanaan pengembangan agar dapat dikatakan baik menurut Nawawi 1983. 1. Keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategi sekolah. 2. Keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. 3. Analisis kesesuaian. 4. Kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. 5. Ketangkapan elemen renstra atau rencana strategi. 6. Cakupan jenis perencanaan. 7. Kemanfaatan serta kesesuaian renstra dan renovasi dengan permasalahan pendidikan. 8. Ketetapan strategi implementasi renstra dan renov. 9. Jadwal mentoring dan penilaian. 10. Kecakupan, kemuktahariran, dan kerelevasian pendapat dan rencana pembelajaran. Selanjutnya, tujuan penyusunan rencana pengembangan sekolah. 1. Menjamin perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat yang tinggi dan resiko yang kecil. 2. Mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. 3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu. 4. Menjamin dan konsistensi antar perencanaan
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 5. Mengoptimalkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat. 6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja materi yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.